kalian itu harus memiliki sesuatu yang baru gitu dalam hidup kalian gitu, entah itu gaya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di saat berbicara di depan umum ya kan, kalian itu akan di Oke, geng. Welcome back to my channel, bos. Oke. Buat teman-teman semua ya kan yang baru bergabung di channel saya, silakan ya. Salah, bos kan. Pokoknya subscribe. Subscribe itu adanya di bawah tulisan subscribe warna merah diklik ya. Tuh, si warna abang diklik supaya orang warna abang maning. Warna subscribe ya. Oke. Ini buat teman-teman semua, banyak yang request juga dari anak-anak sekolah gitu kan, para pebisnis, kemudian buat teman-teman semua lah pokoknya ingin belajar jadi YouTuber yang pertama, kemudian ingin eh kalian pejabat lah, semuanya kalian pejabat itu pengen berbicara cepat, berbicara enak gitu kan di depan umum dan tidak gemeteran gitu kan, tidak nervous, tidak demam panggung. Itu kan hal-hal yang memalukan gitu kan untuk seorang public figure, anak-anak sekolah yang enggak, anak-anak sekolah zaman now ya kan, terutama itu udah nggak ada lagi ceritanya aku tuh nggak bisa ngomong di depan umum, bos, gitu. Itu nggak ada. Oke, udah dihilangin. Sekarang udah harusnya Indonesia tuh cerdas gitu. Indonesia tuh harus cerdas, anak-anaknya harus cerdas, orang-orangnya harus cerdas, bisa ngomong depan umum, ya minimal depan halayak lah. Umpamanya kalian promosi apa kayak gitu kan, ya kan. Oke, untuk tugas, ngelakuin tugas apa di sekolah itu bisa ngomong. Wes aja ngecaprak bae, wes aja merupus bae, langsung. Oke. Jadi gini teman-teman semua, di sini saya sudah memiliki gitu kan cara gitu kan, nanti akan muncul di depan trik dan cara yang pertama, yakni untuk kalian semua yang ingin berbicara itu enak di depan umum. Yang pertama kita langsung mulai saja, yakni menentukan tujuan. Oke. Di yang pertama ini, kenapa kalian harus menentukan tujuan? Tujuan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya materi saja gitu kan ya, tapi tujuan kalian. Kalian mau ngomong di depan umum kepada siapa, untuk siapa, ya kan? Atau dengan siapa, ya kan? Kalian harus bisa menentukan tujuannya, ya kan? Jadi harus mengepas ini. Umpama kalian ya kan mau ngomong dengan orang tua, anak-anak, anak kecil dan lain sebagainya, itu harus dibedakan. Jadi jangan sampai kalian berbicara cepat ayo gitu, kemudian ya orang tua nggak bakalan paham gitu, ya kan. Jadi tentukan tujuannya dulu, dengan siapa kalian ingin berbicara, dan intinya dengan siapa kalian mau ngomong gitu. Ketika kalian sudah paham tentang itu, maka kedepannya akan enak gitu. Jadi materi kedua, ketiga sampai ketujuh itu nanti akan enak. Jadi tentuin dulu tujuannya. Kalau teman-teman semua sudah menentukan tujuan gitu kan ya, terus ibaratnya sudah menentukan tema untuk diomongin itu apa gitu kan, nanti akan enak. Jadi tentukan tujuan dulu sehingga nanti ketika kalian ngomong itu bisa berantai gitu, ya kan. Nanti ya akan ketujuhnya akan dahsyat sekali. Jadi ini yang pertama, oke ya. Jadi menentukan tujuan ya, kepada siapa sih kalian ngomong, untuk siapa kalian ngomong, temanya seperti apa, oke, agar gampang gitu. Oke ya, kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut nih nomor 2, gambarnya mana nih, sebentar. Klik oke. Yang kedua ini yakni cukup 30 detik perkenalan diri. Oke. Jadi kebanyakan orang tuh ngomong ayo menceritakan tentang biodatanya gitu panjang lebar, nggak usah, bos. Ya kan? Dan yang harus kalian tekankan di sini cukup 30 menit. Ya, 30 sorry 30 detik saja gitu kan. Contoh ini sebagai contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketika kalian menghadap ke audiens, kemudian perkenalkan, nama saya Bos YouTube Jawa, saya dari Jawa Tengah, Brebes ya enggak, dan umur saya hampir 25 tahun gitu kan. Dan yang harus kalian ketahui di sini cukup di situ saja, jangan ambil sesi tanya jawab. Yang pertama, jangan langsung kalian kasih. Setelah perkenalan diri, kalian jangan langsung ada yang mau bertanya tentang biodata saya, ada yang mau tanya tentang saya gitu kan. Itu jangan. Jadi jangan seperti itu dulu, jangan. Nah, bikin pertanyaan itu tentang biodata, biografi kalian itu nanti di akhir, ya kan? Di akhir dari kalian penyampaian gitu kan. Oke. Jadi nanti di akhir, jangan sampai di awal-awal sudah ngomong untuk sesi tanya jawab gitu. Jangan. Ini akan merusak
situasi gitu. Situasi kalian akan ngomong sedang ngomong di depan umum. Jadi gitu. Jadi yang pertama tadi saya sudah bilang ya kan, menentukan tujuan. Yang kedua cukup 30 detik saja, 30 detik. Ingat 30 detik untuk perkenalan diri. Ya kan, nama, alamat, tanggal lahir, umur udah cukup itu aja gitu. Yang lain dan jangan diakhiri, jangan ada yang mau bertanya tentang diri saya gitu. Jangan, jangan bos. Jangan itu bisa mempengaruhi kalian saat berbicara gitu kan ya di depan umum. Nanti ada yang nanya, ya kalau yang bertanya 10 orang, kalau kalian tidak batasi, seumpamanya dibatasi tapi jawabannya panjang, berapa kan? Oke. Itu dia. Oke, yang pertama tadi tentukan tujuan, yang kedua cukup 30 detik saja perkenalan diri. Oke bos, kita masuk ke dalam poin nomor 3, yakni ciptakan gaya yang khas. Kenapa saya bilang selalu kepada teman-teman semua gitu kan, kalian itu harus memiliki sesuatu yang baru gitu dalam hidup kalian gitu, entah itu gaya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di saat berbicara di depan umum ya kan, kalian itu akan diingat oleh orang. Seperti apa sih gayanya dari bos YouTube Jawa gitu kan ya. Nah ini dia gayanya. Ketika kalian menciptakan gaya yang khas dan orang lain tidak punya gaya tersebut, maka kalian akan mudah diingat, bos. Oke, jadi kalian akan mudah mengingat, kalian mudah diingat oleh orang lain ketika kalian berbicara. Jadi seumpamanya gaya kalian, contoh, ini contoh saja seperti Bapak Presiden Jokowi, dia itu pelan gitu kan, gayanya khas, ya kan? Beda dengan intonasi yang lain gitu loh. Jadi Pak Jokowi itu menggunakan intonasi yang pelan. Kenapa? Saya mendeskripsikan gitu kan. Karena Bapak Jokowi itu ingin didengarkan gitu, ingin didengarkan. Yang pertama ingin didengarkan, kemudian santai agar mudah dipahami, kemudian dia ibaratnya punya title juga gitu kan. Jadi agar orang mendengarkan dia gitu. Jadi di saat beliau gitu ngomong pelan gitu kan, jadi akan mudah diingat gitu. Oh ini gaya ngomongnya Bapak Presiden nih. Nah itu jadi seperti itu. Jadi ciptakan gaya yang khas. Oke, ciptakan gaya yang khas. Jadi jangan sampai orang nggak tahu nih siapa nih yang ngomong, dia kan gaya bahasanya seperti itu. Jadi ketika kalian sudah mengetahui dan memiliki gaya, jadi semua orang itu akan mengingat walaupun satu kalimat dua kalimat gitu dari orang yang ngomong berbicara di depan, walaupun kalian tidak melihat nih, ya kan. Seumpamanya saya lagi ngomong di dalam ruangan, kemudian kalian di luar di sebelah sana, oh itu suaranya bos YouTube Jawa gitu kan. Jadi milikilah gitu gaya yang khas dari Anda gitu. Jadi ketika kalian sudah memiliki gaya itu, maka akan gampang orang melihat gitu, apalagi mendengar, kalian udah hafal gitu. Jadi cara berbicaranya yang enak. Oke ya. Aduh, ini saya sampai serak gitu kan. Oke, itu saja di part pertama. Nanti ada part keduanya, yakni poin keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Oke ya. Jadi ini awal dulu basicnya ya kan. Biar kalian itu bisa berbicara dan ngomong secara cepat, enak, mudah didengar, mudah dipahami gitu kan. Tidak berbelit-belit, tidak muter-muter ya kan. Biar gampang. Oke, sekian dari saya dan ini akan ada bertulisan bersambung nih ya kan. Nanti kita lanjut di part yang kedua. Sekian dari saya dan kita lanjut ke part kedua.